A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil hikmah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian dari hari ke hari jiwa kita terus berkembang, semakin kuat, semakin tangguh di dalam menghadapi berbagai gejolak di dalam kehidupan kita ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan berbahagia, diselamatkan, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema yang merupakan bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal. Jadi tawakal sebagai akhlak seorang mukmin. Nah, dalam hal ini kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu memantau kita dan dia memberikan penilaian kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita hadapkan kepada Allah itu kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar yang kita berikan. Jadi prinsipnya semakin baik semakin tulus semakin bagus kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik sikap kita kepada Allah, maka akan semakin baik juga Allah kepada kita. Ada satu hadis qudsi yang mengatakan seperti itu. Ketika kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan berlari mendekati kita. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah kemudian mendekat kepada kita sedepak. Jadi Allah itu membalas upaya seorang hamba untuk mendekat atau beribadah kepadanya dengan balasan yang melebihi ekspektasi, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, karena itu kemudian sahabat iDream yang dirahmati Allah, kita harus memperhatikan bagaimana seharusnya akhlak terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemudian menjelma menjadi seorang hamba, seorang mukmin yang betul-betul mengedepankan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu akhlak mulia seorang mukmin kepada Allah sebagai Tuhannya adalah
dia memiliki sifat atau sikap yang disebut sebagai sikap atau sifat tawakal. Dan inilah ya sahabat hadirin yang ditujukan oleh para nabi, para rasul, ya terlebih lagi rasul yang terakhir ya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau ya menunjukkan adab dan akhlak yang mulia kepada Allah. Salah satu adalah bertawakal. Ya, di mana makna tawakal ini adalah menyerahkan hasil akhir satu usaha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperhatikan usaha yang maksimal ya sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, jadi segalanya setelah diupayakan, setelah dijalankan, setelah dijalani ya, setelah diikhtiarkan lalu kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah nanti hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak, itu bukan bukan persoalan. Artinya apa? Kalaupun hasilnya di luar harapan kita, tetap kita terima karena itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakalnya lebih pasrah kepada takdir Allah, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya baik buruknya. Ya, dan ini ya merupakan sifat ya yang wajib ya pada diri seorang muslim. Ya. Sebagaimana misalnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taghabun ya. Dan bahkan diulang-ulang di dalam ayat yang lain ya, salah satu dalam surah Ibrahim. Ya, di mana Allah katakan ya di dalam surat Taghabun ayat yang ke-13 ini, Allahu la ilaha illahu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu la ilaha illahu, Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, jadi Tuhan itu satu-satunya, cuma Allah, enggak ada yang lain. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan karena itu kemudian hendaknya kepada Allah sajalah seorang mukmin berserah diri atau bertawakal. Di dalam surah Ibrahim juga sama ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian ditegaskan lagi wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ya. Kalau kita ingin disebut sebagai orang yang tawakal, maka ketawakalan kita itu hanya kita arahkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau kita lihat sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, berapa kali sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, agar seorang mukmin ya bertawakal atau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan. Itu banyak ya. Jadi lebih dari 30 kali. Bayangkan Allah mengulang perintah ya. Ya, untuk bertawakal kepadanya itu sampai 30 kali ya, yang tersebar di 19 surah. Ya. Ada di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-61, ada di dalam surah Hud ayat yang ke-123, ada di dalam surah Taubah ayat yang ke-51, ada juga dalam surah Al-Imran ya, ayat yang ke-173 sampai ayat yang ke-174. Nah, itu semua Allah ulang-ulang, di mana penekanannya adalah bahwa seorang mukmin wajib punya sifat tawakal atau berserah diri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan yang dihadapinya. Nah, jadi tawakal kepada Allah adalah menyerahkan hasil akhir atas sebuah upaya ya, dengan tetap memperhatikan ya, usaha yang maksimal sesuai dengan ketetapan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Talaq ya, ayat yang ketiga, Allah surah At-Talaq ini surah yang ke-65 ya. Ayat yang ke-63 Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu
Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah katakan di sini fahuwa hasbuhu, maka dia Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupkannya, mencukupkan keperluannya, mencukupkan ketentraman, ketenangannya. Pokoknya dicukupkan Allah lah, ya, segala bentuk kebaikan. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus bertawakal kepada Allah, karena ujung dari tawakal ini, ujung dari berserah diri kepada Allah ini adalah kecukupan. Ya, di satu sisi adalah akhlak yang harus kita kedepankan kepada Allah, dan di sisi lain Allah membalas akhlak itu, akhlak yang baik ini dengan kebaikan juga. Di mana Allah memberikan jaminan, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka dia Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, ditegaskan di dalam ayat ini juga, innallaha balighu amrih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menuntaskan urusannya, balighu amrih. Nanti Allah akan tuntaskan semua ini. Jadi ketika kita sudah berupaya, sudah berikhtiar, sudah menjalankan semua cara, ya, untuk mewujudkan keberhasilan, kesuksesan, lalu kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, ketika Allah, ya, kita kita percayakan, nah, ya, kan bertawakal itu akan betul-betul kita mempercayakan urusan kita kepada Allah. Maka Allah katakan dia akan memberikan kecukupan, dan Allah katakan Allah lah yang, ya, sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Jadi hasilnya ya udah kembalikan kepada Allah. Ya, orang Betawi kadang-kadang kan kalau apa-apa, yang memulai apa-apa yang susah, yang berat, oh ya udah bismillah. Dimulai dengan Allah, dan nanti pada akhirnya kemudian kita serahkan kepada Allah. Baiknya kita syukuri, kalaupun tidak baik ujungnya kita sabari, karena sabar dan syukur bagian dari sifat wajib seorang mukmin. Ya, jangan baiknya doang disyukurin, ketika kemudian jelek kita ingkar kepada Allah. Ini bukan mukmin. Mukmin itu mau baik, ya, mau buruk, ya, yang datang dalam kehidupan dia, ya, standarnya sama. Imannya tidak luntur kepada Allah. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian juga nabi-nabi sebelum beliau, bahkan para sahabat-sahabat juga menunjukkan bagaimana, ya, mereka, ya, betul-betul, ya, bertawakal, ya, kepada Allah, walaupun, ya, ujung-ujungnya, ya, ada kalanya, ya, apa yang mereka harapkan itu tidak diwujudkan, tidak dikabulkan. Contohlah sahabat itu, ya, bagaimana Nabi Allah Yahya, ya, dan juga Nabi Allah Zakaria, ya, Nabi Allah Zakaria dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari awal menikah berdoa meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Ya, dan kedua nabi ini baru diberikan keturunan oleh Allah ketika mereka sudah tua. Ya, Nabi Allah Ibrahim bahkan diriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, baru kemudian punya anak, ya, Nabi Allah Ismail namanya, setelah beliau berusia 84 tahun. Demikian juga Nabi Allah Zakaria, ya, bahkan sampai beliau nggak percaya ketika Allah mengatakan kau akan punya anak. Bagaimana saya punya anak? Istri saya mandul begitu, ya, dan saya udah berubah, udah tua. Giliran dikasih anak, bingung kan? Ya. Tapi itulah bagaimana para nabi dan para rasul menunjukkan ketawakalan mereka kepada Allah. Ya. Walaupun belum menampakkan hasil, ya, dari upaya usaha yang dilakukannya, tetap, ya, Allah nomor satu, ya, Allah yang menjadi pusat, ya, tumpuan, ya, di dalam hajat hidup mereka. Maka kita juga harus bisa seperti itu. Ya. Jangan sampai kalau kata Allah itu, ya, disebut sebagai ada orang yang beriman di tepi. Dalam surah Al-Baqarah masalahnya.
Ada orang-orang yang imannya ya Allah gambarkan sebagai orang, ibarat orang itu berdiri di pinggir pagar kayak pinggir jurang kayak pinggir jalan gitu. Beriman di tepi. Nah kalau orang yang posisi diumpamakan seperti orang yang di tepi ini, kalau digambarkan dalam ayat itu, kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur kepada Allah. Oh, dipuji-puji Allah. Tapi ketika Allah memberikan keburukan kepada dia, maka dia nyebrang. Ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya di ujung kan, kalau di ujung itu kan ibaratnya ya misalnya inilah di ujungnya. Ya tinggal nyebrangnya gampang gitu. Ya, mudah sekali kemudian keluar dari area. Nah, orang beriman itu orang beriman yang sejati, ya itu tidak seperti itu. Ya, jadi kalau yang tadi imannya di tepi, maka orang yang beriman itu imannya di tengah-tengah. Ya, untuk kafir kepada Allah itu nggak gampang. Nah, ya. Imannya kokoh. Nah, kemudian ditegaskan di dalam ayat ini juga, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka seorang mukmin harus menyadari baik buruknya segala urusan yang kita tawakalkan kepada Allah, yang kita pasrahkan kepada Allah, semuanya atas ketentuan, ya, atas qadar, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita lihat, yang kita sembah Allah, ya apapun ujung yang kita rasakan, dari hajat misalnya yang kita sampaikan kepada Allah, dari usaha yang kita buat, kalau ujungnya nggak sesuai dengan harapan kita, maka jangan sampai kemudian itu membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengimani ayat ini, ya Allah katakan bahwa sesungguhnya Allah lah ya yang telah membuat ketentuan bagi segala sesuatu. Sudah dikodarkan, sudah diukur, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Abi Kenji nih saya udah dari dulu ya minta jadi orang kaya, sampai sekarang nih umur udah separuh abad ya masih begini-gini aja. Kalau yakin dengan ayat ini, maka sadarilah bahwa itu bagian dari qadarnya Allah, ketetapan Allah atas diri kita. Gimana biar bisa bertahan? Cari hikmahnya. Jadi gimana nih kita ya Abi Kenji biar bisa tetap istiqomah ya menghadap Allah, bertawakal kepada Allah, walaupun ternyata ending atau ujung dari segala sesuatu yang kita harapkan ternyata ya tidak sebaik, ya tidak seperti yang kita harapkan. Caranya adalah cari hikmah di balik itu. Kita kira-kira aja lah. Misalnya ya, saya perasaan dari dulu minta pengen jadi orang kaya, kok sampai sekarang Allah nggak juga ngasih kita orang kaya. Maka ambil hikmah ya, cari ya kira-kira alasan yang mungkin yang terbaik ya, yang bisa kita cerna ya, salah satu misalnya mungkin nanti kali ya kalau udah tua benar gitu ya baru nanti Allah kasih kemakmuran. Kan ada orang yang dari kecil gitu kan ya miskin aja ya, tahu-tahu menjelang ya mungkin 10 tahun mau meninggal gitu ya, di umur misalnya meninggal umur 70, nah di umur 60 barulah ya kemakmuran dirasakan. Ada yang begitu. Kayak misalnya Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Zakaria tadi ya. Udah lama berdoa pengen punya anak, baru dikabulkan setelah tua ya. Bisa aja begitu kan. Nah, ini insyaallah akan membuat kita semakin bisa ya sabar ya di dalam menetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, supaya sehingga di dalam memenuhi ketawakalan kita kepada Allah. Atau ambil hikmah yang lainnya, bisa jadi mungkin kalau Allah kabulkan sekarang ya iman saya akan terganggu. Berapa banyak orang yang pun Allah beri kekayaan lalu kemudian dengan itu dia bermaksiat, bahkan naudzubillah menanggalkan keimanannya kepada Allah ya. Bisa jadi Allah sayang kepada kita sehingga kemudian doa kita ditahan-tahan, tidak dikabulkan ya. Karena kalau dikabulkan nanti ya, jadi masalah. Dulu ada namanya sahabat Sa'labah ya. Kisah ini saya dengar dulu pertama kali ketika
masih kecil-kecil ya, dengar ceramahnya Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada seseorang yang bernama Sa'labah minta kepada Rasulullah didoakan jadi orang kaya. Karena kasihnya Rasulullah SAW maka didoakan. Apa yang terjadi? Yang tadinya rajin ibadah, setelah ternaknya semakin banyak, makin jauh dari ibadah, sampai akhirnya kemudian disumpahi oleh Rasulullah ya, sebagai orang yang celaka. Kenapa? Karena nggak mau bayar zakat ujung-ujungnya. Nah ini menggambarkan ya, belum tentu ya, mungkin harapan-harapan kita ya, yang kita rasa pengen banget tuh terwujud, lalu kemudian kok nggak terwujud juga, bisa jadi ya. Ada kebaikan di balik itu ya, sehingga kemudian kita tetap ya bisa memaksimalkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung dengan tawakal ini ada beberapa jenis usaha yang harus kita lakukan ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah usaha untuk beramal kebajikan, maka harus dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi tawakal itu bukan asal-asalan ya. Jadi serius ya, misalnya apa ya, pengen menggapai cita-cita, maka segala usaha ikhtiar yang mengarah kepada itu ya kita lakukan. Belajar yang rajin ya, jaga diri dari pergaulan supaya tidak terjerumus kepada narkoba, perzinahan ya. Kemudian apa lagi, tambah lagi kursus bimbel gitu kan. Itu bagian dari ikhtiar dan usaha semaksimal mungkin harus dipenuhi ya. Rasulullah SAW kan dalam berdakwah juga begitu ya, beliau ingin manusia ini beriman kepada Allah seluruhnya. Ya. Maka kemudian beliau buktikan bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW ya, di tengah masyarakat, dan usahanya itu kemudian ya, dibalas oleh Allah dengan kesuksesan yang besar ya. Ya, pada akhirnya kemudian seluruh manusia ya, di wilayah Jazirah Arab ya, beriman kepada risalah dakwah beliau. Kemudian yang kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan sejenisnya, maka dikerjakan ya, sekadarnya saja. Jadi ketika kita berbicara soal makan rezeki lah terutama ya rezeki dalam bentuk makan, minum, ya pakaian, apa semuanya. Nah ini kita harus yakin bahwa Allah sudah menentukan kadar dan menjamin. Jadi jangan sampai kemudian, maksudnya begini ya, jangan sampai kemudian usaha kita untuk memenuhi rezeki mengabaikan, meninggalkan ibadah. Kan ada orang yang karena usaha ya, berusaha memenuhi kebutuhan dunia ya, kebutuhan makan, minum, pakaian semuanya, lalu kemudian rela meninggalkan ibadah-ibadah fardu. Ya, ada kan orang yang nggak puasa ya karena kerja keras, biar anak bini bisa makan, kan begitu bahasanya. Ya, ada orang yang kemudian ya mengabaikan sholat ya, nggak sempat sholat ya, karena bekerja jadi ya, atau karena bisnisnya. Nah, sehingga kemudian ya kaya cuman nggak mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi dalam hal ini para ulama memberikan nasihat. Maksudnya sekadar saja itu begitu. Jangan sampai kemudian usaha kita memenuhi kebutuhan rezeki kita ya, menyebabkan kita mengabaikan ibadah perintah wajib. Bahkan na'udzubillah ada yang kemudian sampai melanggar yang haram. Ya udah jelas ya, jual diri, maaf ya, berzinah itu haram ya, karena alasan ekonomi ya, memenuhi kebutuhan diri, dijual dirinya. Jadi pelacur gitu ya, kalau laki-laki jadi gigolo ya. Jangan sampai gitu-gitu amat lah gitu ya. Kan Allah sudah tegaskan ya, bahwa rezeki semua makhluk walaupun itu binatang melata Allah jamin, Allah tanggung.
Karena Allah yang menghidupkan kita, maka dialah yang kemudian akan memberikan kita rezeki. Ya, jangan sampai kemudian ya karena takut nggak makan ya, lalu kemudian dosa pun dikerjakan. Ini bukan prinsip hidup seorang mukmin yang disebut sebagai mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks sakit ya tetap berobat. Ya. Tetapi keyakinan, ya, kesembuhan itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya kita sandarkan kepada obat, kepada dokter, kepada tabib ya. Kepada siapa lagi ya yang kita percaya bisa yang kita biasa datang berobat. Nah, ini yang disebut tawakal itu ya begitu ya. Ya, tetap pergi berobat. Nah, bukan berarti saya mau tawakal kepada Allah nggak kemana-mana ya, di rumah aja ngerasain sakit. Nah, itu lain ceritanya. Itu tawakalnya nggak tepat ya. Ya, tawakal yang tepat gimana? Tetap pergi berobat ke rumah sakit atau ke rumah sehat, ke poliklinik, ketemu dokter, ketemu alternatif ya. Asal jangan ke dukun aja ya. Kemudian dikasih obat, dikasih ramuan, diminum, diikhtiarkan. Tapi tetap di dalam hatinya, di dalam keyakinannya, kesembuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kesembuhan. Nah, itu tawakal yang sebenarnya. Demikian sahabat iDream yang mudah-mudahan bermanfaat, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.